Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam hidup kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu berkuasa atas hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Madok mauliate mahamusiala saluhutna, ai ido dipangido de batasian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Mengucap syukur dalam segala hal. Sukacita, doa, dan ucapan syukur kita hendaknya tidak berubah-ubah mengikuti keadaan atau perasaan kita. Menaati ketiga perintah ini, yaitu bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur, sering bertentangan dengan kecenderungan lahiriah kita. Akan tetapi, apabila kita secara sadar memutuskan untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, kita akan mulai melihat orang lain dengan sudut pandang yang baru. Ketika kita melakukan kehendak Allah, kita akan merasa lebih mudah untuk bersukacita dan mengucap syukur. Paulus bukan mengajarkan bahwa kita hendaknya mengucap syukur kepada Allah untuk segala hal, untuk segala sesuatu yang terjadi atas kita, melainkan dalam segala sesuatu. Kejahatan bukanlah sesuatu yang harus kita syukuri. Tetapi ketika kita menghadapi tindakan kejahatan, atau ketika kita tetap bisa mengucap syukur atas kehadiran Allah dan atas kebaikan yang Dia kerjakan dalam kita, sehingga kita dimampukan melalui keadaan yang tidak baik tersebut. Dalam segala hal, artinya apapun yang sedang kita hadapi, ada rasa syukur yang memenuhi hati kita. Banyak hal yang dapat kita syukuri dalam hidup kita ini. Bahkan ketika pergumulan yang sangat berat sekalipun, mungkin mengakibatkan langkah kita semakin lemah. Kita seperti tidak bertenaga lagi untuk menanggung hal yang datang kepada kita. Tetapi ketika ada rasa syukur yang kita tanamkan dalam hati, dengan sendirinya akan menambah kekuatan kepada kita yang berasal dari Tuhan. Sebab rasa syukur kepada Tuhan akan membuat kita berbahagia dan menjadi jalan Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Sebaliknya, keluhan, keputusasaan hanya akan menguras energi kita, bahkan kita tidak bersemangat dalam menjalani kehidupan ini, apalagi menghadapi kesulitannya. Selama kita masih di dunia ini, banyak tantangan, masalah, dan pergumulan yang datang silih berganti. Bahkan orang-orang di sekitar kita kadang tidak selalu hal yang seturut dengan yang kita inginkan, atau boleh dikatakan hal-hal yang menjengkelkan boleh mereka lakukan terhadap kita. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini hanya bersukacita terus. Keberhasilan terus yang terjadi dalam hidupnya. Oleh karena itu adalah sangat penting untuk mempersiapkan hati kita untuk dapat menghadapi suka maupun duka. Menghadapi pergumulan, kesulitan atau kemudahan, kesuksesan maupun kegagalan. Tanpa kesiapan hati yang telah dibentuk oleh Tuhan, maka kita tidak akan tanpa kesiapan hati yang telah dibentuk oleh Tuhan, maka kita tidak akan mudah untuk menghadapinya. Tetapi kalau hati kita sudah siap, maka kita akan mampu untuk menghadapinya. Ucaplah syukur dalam segala hal. Madok moliate mahamu siala saluhuna. Karena melalui segala hal yang terjadi dalam hidup kita, Allah turut bekerja dan semua itu dirancang untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu yang kita baca ayat harian kemarin ya. Pergumulan dirancang untuk memproses kita semakin lebih dewasa dan bijaksana dalam bertindak.
terlebih dewasa dalam iman, bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mungkin dalam keadaan sekarang ini mudah juga kita untuk mengeluh, menambah beban pikiran yang terasa sangat atau semakin berat. Namun Allah juga selalu memberikan peluang bagi kita untuk bersyukur dalam segala yang ada dalam hidup kita. Terkadang orang yang menjengkelkan dan menggoda kita untuk tersinggung adalah alat Tuhan untuk membuat kita lebih mawas diri, dan di dalamnya ada rasa syukur. Temukanlah hal yang selalu mendorong kita untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bersyukurlah, sebab itu membuat kita berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa mengucap syukur. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kehidupan yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur untuk setiap orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur untuk keadaan yang sedang kami hadapi ini. Bahkan pandemi yang sedang terjadi Engkau pakai untuk membentuk kami lebih dewasa, lebih menghargai kehidupan, lebih menghargai kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk semua pembelajaran yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur, dan bersyukur. Amin.